Hai guys, kembali lagi di channel Trading Camp. Nah, di video kali ini kita akan coba untuk membahas materi yaitu simple setup pada SMC series. Nah, jadi kita akan mencoba untuk menerapkan materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan kalian bisa tonton videonya di klik channel YouTube dari Trading Camp. Nah, kalian bisa pilih tuh dari mulai video pembelajaran awal-awal sampai yang terbaru. Nah, sebelum kita memasuki materi di video ini, buat teman-teman yang lagi belajar trading baik forex ataupun kripto, kalian bisa cek di kolom deskripsi. Di situ kalian bisa download materi untuk belajar ya. Nah, oke, sekarang kita masuk di bahasan materi hari ini. Jadi, bahasan kita itu ada 5 poin ya. Kita akan menerapkan setup berdasarkan metode SMC atau Smart Money Concept. Nah, hal-hal yang perlu kita perhatikan yaitu yang pertama adalah bias atau tren dari market tersebut itu seperti apa. Yang kedua yaitu konfirmasi. Nah, di sini kita karena menggarisbawahi dari Smart Money Concept, maka konfirmasi yang kita gunakan yaitu change of character ya. Ini juga kita sudah belajar kemarin. Nah, yang ketiga itu di dalam nanti pembentukan dari change of character itu terdapat imbalance atau fair value gap. Lalu di poin keempat, market sudah mengambil liquidity. Nah, khususnya di sini adalah inducement ya. Terus yang kelima, kita akan mencoba untuk menerapkan di entry pada order block. Nah, sebelum kita menerapkan kelima catatan ini, kita akan coba untuk bahas satu-satu untuk recall dulu ya. Nah, yang pertama adalah bias atau trend. Nah, bias atau trend ini, teman-teman tentu harus tahu ya, market itu sedang membentuk pola bullish atau sedang bearish. Nah, ini teman-teman wajib tahu. Jadi, teman-teman tidak bisa mendapatkan setup kalau teman-teman tidak tahu biasnya atau trennya itu apa. Nah, untuk mengetahui tren, itu teman-teman yang paling gampang itu lihat higher high, higher low dari market yang terbaru ya. Misalkan, jika market masih membentuk high terus, nah seperti ini, berarti ini adalah market bullish. Tugas teman-teman adalah menandai low terakhir, nah lalu menunggu retest sebelum teman-teman melakukan open posisi buy. Nah, ini adalah ilustrasi dari market jika biasnya atau trennya itu bullish. Nah, yang jadi patokan berarti di sini adalah low. Nah, kebalikannya jika teman-teman sedang berada di market bearish, misalkan ini ada market bearish, nah kan ini market masih senantiasa membentuk low baru nih. Nah, jadi ekspektasinya high-nya yang terdekat ini adalah key levelnya teman-teman. Jadi ekspektasi kita jika market gagal membentuk high, maka kita akan cari sell dengan tujuan bawah. Nah, ini adalah bias atau trend. Sekarang yang kedua itu konfirmasi atau CHOCH. Nah, ini adalah materi yang sudah kita bahas kemarin. Nah, sekarang kita akan bahas ulang. Jadi CH itu ada dua. Yang pertama itu adalah CH bullish, dan yang kedua adalah CH bearish. Nah, CH bullish berarti konfirmasi bahwa market akan reversal naik. Ini adalah CH bullish. Nah, sedangkan CH bearish adalah konfirmasi bahwa market akan reversal ke bearish. Nah, ini adalah perbedaan CH ya, yang satu bullish, yang satu bearish. Nah, ini adalah materi atau metode Smart Money Concept. Jika teman-teman ingin persimpel lagi atau sudah belajar yang di tahap-tahap awal, kita ada bahas chart pattern. Nah, CH bullish itu sama dengan IHNS atau Inverse Head and Shoulder. Sedangkan CH bearish itu adalah HNS itu sendiri. Nah, tentu ada perbedaan nantinya. Jika untuk HNS itu tidak ada aturannya, sedangkan CH itu ada ya, harus diperhatikan high low-nya. Nah, ini high low kan, nah ini harus diperhatikan. Nah, itu poin untuk CH. Nah, sekarang kita akan membahas poin ketiga yaitu terdapat imbalance atau fair value gap. Nah, untuk fair value gap sendiri, jadi yang perlu teman-teman pantau adalah misalkan di sini market sedang turun.
Nah, lalu tiba-tiba market break high terdekat. Nah, ini adalah proses pertama kali terjadinya CH, change of character di sini. Nah, yang perlu teman-teman lihat, kenaikan yang ini, kenaikan break structure-nya, itu usahakan candle-nya itu membentuk FVG di sini. Nah, di sini tercipta FVG. Nah, jadi teman-teman akan skip atau akan mengabaikan CH yang candlenya rapat atau terlalu banyak wick. Nah, itu bisa di skip karena bisa saja itu pancingan ya, hanya liquidity biasa dan bukan real change of character. Nah, ini adalah imbalance. Nanti kita akan lihat ya contohnya seperti apa. Lalu yang keempat adalah market sudah ambil liquidity atau IDM. Nah, jadi maksud dari liquidity sendiri ini adalah misalkan di sini kita ada market bearish. Nah, jadi secara sederhananya kita akan mencoba untuk melihat market yang kompleks. Nah, di sini adalah change of character kita. Nah, lalu ini adalah inducement atau liquidity kita. Nah, jadi kita akan mengusahakan market itu mengambil inducement terlebih dahulu untuk meminimalisir kegagalan ya. Jadi ketika IDM sudah diambil, maka POI atau order block yang ada di sini ini menjadi high probability. Jadi area inilah yang kita ambil. Nah, misalkan di sini, lalu kita ambil buy di sini. Nah, ini adalah ilustrasi. Nih, misalkan kita buat tandai CH ya. Lalu di sini kita tandai sebagai IDM. Nah, oke, ini adalah ilustrasi dari market reversal bullish. Jadi ini adalah CH bullish. Nah, sekarang kita akan melihat contoh dari market yang reversal bearish. Jadi ini adalah buy setup, lalu kita akan mencari sell setupnya. Nah, bisa jadi berarti kayak gini. Ketika market naik, lalu inducement terambil, market masih naik. Nah, berarti ini adalah key level kita atau low. Jika low ini ditembus, maka marketnya akan reversal. Nah, di sini berarti kita akan mendapatkan CH ya, di sini CH. Nah, lalu berarti di sini ada POI atau order block. Nah, ini sebagai inducement kita. Nah, jadi yang kita incar adalah market sudah CH sudah. Apakah market sudah mengambil IDM? Nah, ini sudah. Jadi ini adalah high probability POI atau OB high probability. Nah, lalu kita masuk poin selanjutnya yaitu entry di order block. Nah, kita akan mengambil OB gitu ya. Nah, di sini teman-teman kira-kira sudah dapat ya gambarannya seperti apa di 5 poin ini. Nah, sekarang kita akan coba cari studi kasus atau contoh di real market. Misalkan seperti ini, kita di market Bitcoin dulu ya. Coba kita cari dulu contohnya di sini. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat. Ini adalah contoh yang bagus ya di Bitcoin. Nah, titik high tertinggi ini atau all time high dari Bitcoin ini sudah menjadi valid high. Kenapa? Karena di sini teman-teman bisa lihat ini adalah inducement di sini. Lalu inducement ini kan sudah diambil. Nah, inducement diambil, maka market akan naik nih. Naik di sini, ini menjadi valid low. Nah, ketika valid low di break, maka ini akan menjadi change of character kita. Nah, di sini kan kita sudah mendapat konfirmasi dari CH. Lalu sekarang tugas kita mencari IDM. Nah, jika teman-teman menandai ini sebagai IDM, itu boleh. Nah, ini memang IDM pertamanya. Nah, jika teman-teman menandai ini sebagai IDM juga atau liquidity-nya, ini juga boleh. Nah, lalu di sini teman-teman bisa lihat ada POI atau ada order block yang sangat menarik di sini. Nah, di H1 ya. Ini adalah candle bearish order block. Kenapa ini menarik atau bagus? Jadi setelah candle ini tercipta itu ada FVG di sini. Nah, ini adalah FVG. Nah, FVG inilah yang membuat OB kita sebagai OB yang high probability. Nah, kita coba tandain di sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya bahwa IDM sudah terambil, lalu CH sudah tercipta. Nah, di sini berarti bias kita adalah sell. Nah, kita bisa sell di OB ini. Nah, inilah contoh yang akan kita cari. Nah, misalkan di OB ini
Kalau misalkan SL-nya di high itu terlampau jauh, teman-teman bisa kasih SL di atasnya OB. Nah, misalkan di sini kan OB-nya, nah teman-teman bisa tambahin sedikit. Kan segini. Nah, lalu dengan target idealnya adalah low terdekatnya atau low terakhir. Nah, sini. Nah, ini adalah target ideal dari penurunan. Nah, kalau teman-teman dapat setup ini berarti teman-teman dapatnya win ya. Dan dapat sekitar 4/4 untuk risk rewardnya. Nah, lalu kita akan melanjutkan. Ini adalah contoh dari simple setup yang akan kita pelajari di video ini. Nah, lalu sekarang adalah momen yang bagus untuk teman-teman melakukan forward testing. Nah, di sini tentu teman-teman tahu ya, ini kita mendapatkan CH di sini. Ini adalah CH. Lalu, jika teman-teman ingat, ini bisa teman-teman tandain sebagai liquidity trendline. Nah, di sini kan ketahuan nih, sudah diambil. Nah, IDM pun juga sudah diambil. Ini adalah IDM-nya. Nah, lalu teman-teman tinggal tarik Fibo dari sini. Nah, terlihat ya bahwa Bitcoin sangat respect di area ini. Jadi ekspektasi kita ini Bitcoin bisa untuk naik. Nah, jika teman-teman mendapatkan posisi di sini, itu bagus. Nah, jika belum, nah teman-teman bisa cek lagi nih, cari posisi rebuy. Karena target kita kan ekspektasinya masih jauh nih di sini. Nah, kita bisa coba cari rebuy atau buy ulang. Nah, akan buka di M15. Nah, di M15 kan ini kelihatan. Di sini ada OB juga nih. Yang pertama ada di sini. Ini. Yang kedua ada di sini. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan ini sebagai contoh setup yang kita pelajari hari ini. Jadi, entah long di sini atau long di sini. Yang jelas, selama Bitcoin tidak buat low baru, maka target kita masih di atas. Oke. Nah, teman-teman bisa cek Solana, bisa cek ETH dan virtual. Ketiga altcoin itu mempunyai pola yang sama dengan Bitcoin hari ini. Teman-teman bisa cek dan bisa terapin materi yang sudah kita pelajari barusan. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. Bye.